Halo Sobat Ipot semuanya, kembali lagi bersama saya Penny Ramadhani, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Nah sebelumnya Sobat Ipot sudah belajar ya bagaimana yang namanya piramida keuangan, di mana dalam piramida keuangan tersebut Sobat Ipot harus memenuhi dari pondasi awal, yaitu cash flow dan kemudian kita ikuti dengan yang namanya risk ataupun proteksi. Nah, pada kali ini kita akan bahas yang namanya pondasi dasar yaitu money management ataupun membahas cash flow. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya money management ataupun cash flow ini merupakan skill yang harus dimiliki oleh setiap individu ataupun skill dalam mengelola keuangan. Terkadang hal ini sepele ataupun sangat mudah tetapi pada prakteknya cukup sulit ya. Makanya oleh sebab itu perlu adanya skill yang terus diasah ataupun kemampuan seperti ini harus terus dipraktekkan supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, konsep dari money management adalah di mana kita berbicara income dan expense. Di mana income itu adalah seluruh pemasukan ataupun pendapatan yang kita miliki, sedangkan expense itu adalah biaya-biaya atau pengeluaran yang akan kita lakukan ya, baik setiap bulannya, setiap hari maupun setiap tahunnya. Nah, jika pendapatan ataupun pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, jika positif artinya money management sudah ideal. Tapi jika belum, perlu untuk mengetahui pos mana yang perlu diperbaiki ya. Jadi Sobat Ipot, tugas utamanya adalah sekarang silakan dihitung berapa income-nya, kemudian dikurangi dengan pengeluarannya, maka kalau hasilnya positif berarti Sobat Ipot sudah terkategori sudah cukup ideal. Tapi jika belum, maka oleh sebab itu perlu kita melakukan yang namanya perbaikan atau mengatur pos mana yang bisa kita perbaiki. Nah, berbicara mengenai yang namanya pemasukan dan pengeluaran teman-teman, ada dua cara untuk kita bisa merubah kondisi cash flow kita supaya menjadi positif. Yang pertama adalah tingkatkan pemasukan atau tingkatkan income kita ya, meningkatkan pendapatan atau pemasukan baik secara pasif income maupun aktif income. Ini adalah cara pertama untuk cash flow supaya positif. Cara yang kedua adalah melakukan yang namanya budgeting atau mengontrol pengeluaran, atau bisa juga kita sebut dengan evaluasi terhadap budgeting. Melakukan evaluasi terhadap anggaran secara berkala dan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Nah, ini nanti kita akan bahas juga bagaimana membuat budgeting dari sisi pengeluaran kita. Nah, pertama adalah kita ngomongin tentang meningkatkan pemasukan. Bahwasanya hal yang perlu kita ketahui ketika berbicara pemasukan adalah ada dua kategori income yang perlu kita pahami. Pertama adalah active income. Active income ini artinya adalah kita bekerja, teman-teman. Dan dari bekerja itu kita menjual waktu kita jual tenaga kita mendapatkan yang namanya pemasukan. Nah, lebih baiknya kita punya yang namanya multiple stream of income atau kita punya berbagai macam income dari kategori active income ini. Misalnya seperti freelancer misalnya ya, pekerjaan bebas yang tidak terikat waktu dan tempat. Ini umum sekali dilakukan di zaman sekarang. Atau bisa juga multi level marketing ya, ini semacam jualan ataupun pemasaran yang berjenjang ataupun berantai teman-teman ya. Ini juga banyak ditemui di produk-produk tertentu. Kemudian sales atau reseller, mungkin teman-teman bisa jual online dan lain sebagainya. Ini juga bisa mendapatkan income buat teman-teman semuanya. Kemudian bisa menjadi financial advisor, misalnya teman-teman jadi konsultan pajak, konsultan perencanaan keuangan ataupun asuransi. Kemudian teman-teman juga bisa dapat income dari yang namanya trading saham. Ya, jadi kita memanfaatkan jual beli saham, capital gain yang kita lakukan pada jam bursa. Nah, ini adalah beberapa pilihan ya atau multiple stream of income yang bisa teman-teman dapatkan untuk meningkatkan pendapatan atau income teman-teman supaya cash flow teman-teman bisa positif. Nah, ini poin pertama ya terkait yang namanya meningkatkan income dari sisi active income. Ada juga poin yang kedua ketika kita meningkatkan income dari sisi yang namanya passive income. Nah, passive income ini kita ngomongin suatu jenis instrumen investasi
di mana dia memberikan income tanpa kita harus bekerja. Paham ya? Jadi kalau active income kita harus bekerja, jual waktu kita, jual tenaga kita. Tapi kalau yang namanya passive income, kita nggak perlu jual waktu kita nggak usah jual tenaga kita perlu invest saja, tapi dia memberikan imbal hasil untuk kita, tanpa kita harus bekerja. Nah, ini ada beberapa pilihan instrumennya, misalnya seperti obligasi ya. Obligasi ini kita akan mendapatkan yang namanya kupon. Kupon ini teman-teman akan dibagikan ke pemegang obligasi biasanya. Nah, obligasi ini bisa dalam bentuk dikeluarkan oleh pemerintah ataupun dikeluarkan oleh perusahaan ya. Kemudian selain obligasi ada namanya dividen. Ya, dividen ini umumnya dividen saham. Teman-teman akan dapatkan jika teman-teman sebagai pemilik perusahaan ya atau membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Satu lagi sewa properti. Nah, misal teman-teman punya uang beli kos-kosan, beli ruko ya, beli kontrakan, teman-teman sewakan, itu juga mendapatkan passive income. Jadi tanpa teman-teman bekerja, teman-teman dapat income. Ada juga perkembangan zaman sekarang peer to peer lending, ini juga bisa mendapatkan bunga ya. Kemudian ada franchise, teman-teman beli bisnis yang sudah tersistem dengan baik. Dan nanti teman-teman akan dapat fee di sana, akan dapat keuntungan di sana ya dengan menjalankan sistemnya. Nah, ini adalah beberapa multiple stream of income dari passive income. Nah, silahkan Sobat iPod bagi teman-teman yang merasa cash flow-nya masih negatif dan perlu memperbaiki dari sisi income, teman-teman bisa pilih dari sisi active income atau dari sisi passive income, teman-teman ya. Tapi tetap memperhatikan kondisi keuangan teman-teman semuanya. Kalau misalnya belum bisa membeli ataupun mendapatkan passive income, nggak apa-apa teman-teman dari active income dulu. Ya, tapi kalau misalnya active income sudah meningkat, teman-teman bisa pindah ke passive income. Intinya bagaimana teman-teman punya multiple stream of income yang banyak teman-teman. Nah, itulah tadi bagaimana mengatur cash flow atau cash flow management, di mana Sobat iPod sudah mengetahui tips dan triknya ketika kita memperbaiki dari sisi income-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sisi pengeluaran atau kita akan berbicara terkait budgeting. Sampai ketemu di next videonya.